di Pazero Channel 036. Oke teman-teman, saya ucapkan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa yang bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Dan tidak luput dari itu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezekinya kepada kita ya teman-teman. Bisa bertemu lagi kepada saya di channel saya ya, di channel Pazero Channel 036. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di channel saya, yang sudah mampir ke channel saya ya, yang sudah nongkrongin di channel saya banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di mana saja ya. Oke teman-teman, pagi hari ini kita ingin membahas membuat probiotik ya teman-teman, probiotik dari akar pisang ya. Di sana tujuannya kita ingin membuat probiotik ini untuk fermentasi pakan ya teman-teman, dan minuman. Jadi akar pisang sendiri itu banyak manfaatnya teman-teman apabila kita mengetahuinya. Tapi kalau kita tidak mengetahuinya ya kita tidak tahu ya apa dan fungsinya akar pisang itu ya kan gitu. Jadi di sini kita ingin membuat probiotik akar pisang yang antara lainnya itu untuk mengurai ya teman-teman, untuk mengurai protein dan mencegah penyakit ya teman-teman. Karena ayam itu terkena penyakit CDR ya, ngorok ya. Nah itu di sini juga langsung mengobati itu teman-teman ya. Jadi fungsinya akar pisang itu untuk itu ya, meningkatkan pakan untuk fermentasinya, itu meningkatkan protein ya teman-teman, mengurai ya. Oke teman-teman, tidak usah panjang lebar, kita lanjut aja ya untuk mencari akar pisangnya seperti apa ya. Nanti kita langsung bikin bahannya, probiotiknya itu seperti apa. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, kita sudah menemukan akar pisangnya ya teman-teman. Nah seperti ini penampakannya ya teman-teman. Nah kita mencari yang seperti ini teman-teman. Nah ini di sini banyak mengandung bakteri pengurai ya teman-teman, karena kita di sini fungsinya ingin mengurai protein yang ada di kandungan fermentasi tersebut ya teman-teman. Jadi ayam itu setelah memakan pakan yang kita berikan, nah itu tidak 100% terurai ya teman-teman. Nah, karena kita membutuhkan bakteri yang ada di dalam akar pisang ini ya teman-teman. Jadi ini kita akan proses membuat probiotiknya ya. Kita menggunakan akar pisang ini ya teman-teman ya. Jadi ini sangat-sangat baik dan komplit teman-teman. Dan ini juga bisa mengobati ayam sakit ya, cekrek ya, ngorok ya, sakit, pokoknya penyakit ayam lah intinya ya. Ini obatnya teman-teman. Kadang Anda tidak tahu, nah sekarang Anda sudah tahu ya teman-teman ya. Jadi penting dan fungsinya akar pisang itu untuk ayam-ayam kita itu ya teman-teman. Ini kita butuhkan hanya beberapa saja ya teman-teman ya. Anda bisa 5 genggam, 10 genggam cukup ya. Nanti kita akan prosesnya lagi ya. Oke teman-teman, ini kita ambil ya teman-teman ya. Nah kita ambil seperti ini teman-teman. Kita masukkan di sini sama akar-akarnya ya teman ya, tidak masalah. Nah kita ambil ini karena kita membutuhkan bakteri mikrobanya yang ada di sini teman-teman. Nah ini betul-betul lah, ini semua gembur ini teman-teman, karena di sini mengandung bakteri yang bisa mengurai ya teman-teman. Jadi kedebok pisang ini bisa seperti ini terurai. Nah kita membutuhkan bakteri yang ada di sini untuk mengurai
pakan fermentasi kita ya, supaya bisa lebih sempurna, dan juga bisa mengobati segala penyakit ayam juga teman-teman. Oke teman-teman, ini kita ambil ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini tanahnya seperti ini kita ambil teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini sudah cukup ya teman-teman ya, ini sudah cukup. Kita ingin membuat sekali buat itu 10 liter air ya teman-teman ya, 10 liter air. Bahkan teman-teman kalau ingin membuat langsung 10 liter air juga tidak apa-apa, tapi saya di sini menggunakan cukup satu jerigen ya. Satu jerigen itu isinya sekitar 35 liter teman-teman. Kita 35 liter air itu cukup menggunakan segini saja ya teman-teman. Nah seperti ini. Kita di sini hanya ingin mengambil bakteri yang ada di dalam sini teman-teman, bakteri pengurai ya. Di sini kita ingin ambil, nanti kita akan membuat fermentasinya seperti itu. Oke teman-teman, lanjut ya. Seperti biasa kita langsung proses semuanya ini teman-teman. Oke ya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai prosesnya ya teman-teman. Nah, kita ingin memprosesnya akar pisang tadi ya teman-teman. Jadi kita di sini menggunakan air ya teman-teman. Nah ini airnya teman-teman ya. Kita menggunakan air ini secukupnya ya teman-teman. Ini saya buat di sini 2 liter air ya. Dan ini kemudian batang pisangnya yang tadi teman-teman ya, akar pisang tadi. Nah ini kita akan campurkan air teman-teman ya, seperti ini ya. Nah kita campur seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita remat-remat seperti ini teman-teman. Nah kita rumat-rumat seperti ini ya. Nah kita ingin mengambil airnya ini ya teman-teman ya, bakteri yang ada di sini ya teman-teman. Nah kita rumat-rumat seperti ini ya, karena kita cukup 2 liter air itu cukup untuk sekitar 1 jerigen ya teman-teman ya, 2 liter air. Kemudian akar pisangnya cuman cukup 5 genggam atau 10 genggam ya, tuh seperti ini. Ini fungsinya sangat-sangat super sekali teman-teman ya, sangat-sangat mantap ini, karena di sini adalah kita ingin mengambil bakterinya ya, bakteri pengurai ya, untuk fermentasi pakan ya teman-teman, dan mengobati segala penyakit ayam ya. Jadi kalau teman-teman tidak tahu ya, sekarang kan sudah menjadi tahu ya teman-teman ya, karena inilah yang kita buat, karena inilah yang kita proses. Nah setelah itu teman-teman, kita siapkan kain ini teman-teman ya. Nah ini kain ini fungsinya untuk menyaring ini ya teman-teman ya. Nah untuk menyaring di ke dalam sini ya, kita saring teman-teman. Kita ambil airnya ini teman-teman ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah kita saring mengambil bakterinya saja teman-teman. Ya, kita ambil airnya saja, kita saring seperti ini. Karena ini sangat-sangat menguntungkan bagi ternak kita ya teman-teman. Kalau sampai peternak, Anda harus wajib memiliki probiotik ini, karena kita sudah tidak perlu membeli obat-obatan kimia ya teman-teman, karena kita sudah tertolong dan sudah membuat probiotik sendiri ya, dengan akar pisang ya teman-teman, seperti ini. Nah setelah ini sudah tersaring semua ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah kita hanya mengambil seperti ini teman-teman. Nah ya,
kita mengambil airnya saja ya, karena di sini sudah cukup ya bakterinya ya. Nah setelah ini kita proses lanjut lagi teman-teman ya, bukan hanya seperti ini saja, tapi kita ingin mengkapsulasikan lagi dengan bahan-bahan yang lain ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk proses penyempurnaannya akar pisang ini. Sip. Oke teman-teman, kita lanjut ya prosesnya untuk membuat probiotik akar pisang. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang sudah kemarin kita saring ya, dari akar pisang itu. Nah ya, kita mencari mikrobanya saja di sini teman-teman ya. Nah ini kemarin kita siapkan juga air gula merah ya. Ini air gula merahnya direbus terlebih dahulu ya. Setelah itu, setelah dingin, kemudian kita bisa siap untuk dicampurkan di mikroba akar pisang ini ya teman-teman. Dan ini ada air ya, air ini sekitar 10 liter atau 1 jerigen inilah ya teman-teman. Nah kita bisa aplikasikan nanti ini ke dalam air ini ya teman-teman. Kemudian saya rekomendasikan untuk ini, air ini harus menggunakan air hujan ya teman-teman. Saya rekomendasikan dengan menggunakan air hujan, jangan menggunakan air lain ya, karena di air hujan itu banyak sekali mengandung zat mineralnya ya, sangat tinggi, dan zat besinya ya teman-teman, untuk kesehatan ayam kita. Jadi langsung aja teman-teman ya, kita langsung racik ini ya. Nah, yang pertama kita masukkan dulu teman-teman ya. Ya ini airnya yang akar pisang tadi kita campur di sini teman-teman. Ya seperti ini ya teman-teman. Kita jadi satukan seperti ini. Nah, karena ini mengandung mikroba ya teman-teman, kita hanya mencari mikrobanya di sini. Nah, kemudian ini air gula ya teman-teman, ini sekitar 1,5 liter ya, kita pakai ini kita masukkan semua ya teman-teman, campur jadi satu seperti ini. Oke teman-teman, sudah masuk semua ya. Ini sudah mencampur ya antara gula merah dengan akar pisang ya teman-teman, mikroba akar pisang. Nah di akar pisang ini sendiri, ini kita mencari mikrobanya ya, yang dapat membunuh bakteri yang ada di dalam ayam. Nah di dalam ayam itu ada namanya bakteri, namanya patogen teman-teman. Nah, bakteri patogen itu ayam-ayam sampai sakit, nah karena ada bakteri patogennya teman-teman. Dengan itu kita membunuhnya dengan ini ya teman-teman ya, akar pisang ini ya. Nah ini akar pisang ini inti dan tujuannya membunuh bakteri patogen yang ada di dalam ayam ya teman-teman. Dan ini bisa untuk fermentasi pakan ya teman-teman ya, untuk pencernaan ya, dan mengurai protein ya di dalam pencernaan ayam itu sendiri. Oke teman-teman, nah, jadi penjelasannya seperti itu teman-teman ya. Apa fungsinya untuk ini probiotik ini, apa fungsinya ya? Fungsinya untuk itu ya teman-teman, untuk membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh ayam, yaitu bakteri patogen. Kalau sampai tidak mengerti patogen ya, artinya ya partikel-partikel parasit ya, parasit itu kita bunuh dengan bakteri ini ya teman-teman ya, karena ini sangat-sangat baik sekali untuk pencernaan ayam, karena ayam itu tidak 100% bisa mencerna pakannya ya tanpa ada bantuan bakteri ini ya. Ini fungsinya untuk mengurai protein yang ada di dalam pakan ayam itu sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya.
kita kemudian masukkan ke dalam jerigen ya teman-teman. Ini setelah kita masukkan di dalam jerigen teman-teman ya, ini kita fermentasi selama 2 minggu ya teman-teman. Nah, setelah 2 minggu kita fermentasi baru siap untuk diberikan ke ayam-ayam kita. Nanti kita review lagi di video selanjutnya teman-teman, apakah jadi atau tidak proses fermentasi kita ini. Sudah selesai ya, kita masukkan di dalam jerigen ya. Ini kita fermentasi selama 2 minggu ya teman-teman. Nah, kita tutup rapat ya. Nah, kita tutup rapat seperti ini ya. Nah, ini 1 hari 2 hari Anda harus buka tutupnya ya teman-teman, untuk mengeluarkan oksigennya ya, yang di dalam gas yang ada di dalam, karena kalau tidak dibuka itu bisa meledak teman-teman, atau sampai bisa lubangi atasnya sini kasih styrofoam ya. Nah itu seperti untuk udara ya, supaya proses fermentasinya itu jadi ya teman-teman. Jadi intinya di situ ya teman-teman ya, kita membuat sekaligus satu jerigen ini berfungsi untuk selama kurang lebih 1 bulan 2 bulan ke depan ya teman-teman. Jadi kita sudah tidak perlu beli obat-obatan lagi, kita sudah tidak perlu menggunakan bahan-bahan kimia-kimia yang lain ya teman-teman. Kita sudah bisa membuat probiotik sendiri ya, dengan menggunakan akar pisang ya teman-teman. Dan akar pisang ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum tahu, yang belum mengerti ya, semoga bermanfaat ya apa yang saya lakukan dan apa yang saya praktekkan di sini ya teman-teman. Jadi seperti itu caranya teman-teman, kita membuat probiotiknya, probiotik akar pisang. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, subscribe dan share video saya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya teman-teman, karena itu sangat-sangat penting sekali supaya video saya lebih bisa bermaju ke depan ya, di depannya lagi ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.